Nanti orang kaya, misalnya harga laptopnya ini 10 juta misalnya. Gampangnya gitu. 10 juta. Harga laptop 10 juta. Kalau orang kaya, langsung cash. Langsung kontan. Kalau kontan harganya berapa? Ya 10 juta itu. 10 juta. Lah kalau kredit bagaimana? Nggak mungkin kalau kredit itu untuk zaman sekarang ya, untuk kondisi di Indonesia, untuk kondisi di Indonesia, itu kalau kredit, jelas harus lebih dari, bukan lebih, sama dengan, nggak pakai sama dengan, lebih dari 10 juta jatuhnya. Lebih dari 10 juta. Ini untuk konsumsi yang sama. Yang sama. Beli laptop, beli motor, atau beli mobil kredit ya, asal itu sama, yang dikonsumsi itu sama, maka bedanya orang kaya sama orang miskin. Ini untuk orang kaya. Untuk yang kaya. Kenapa? Dia punya uang cash langsung bayar. Ngapain pakai kredit? Sementara ini orang miskin yang beli sesuatu pakai kredit. Beli yang lain juga sama. Misalnya beli minyak goreng. Beli minyak goreng kalau dalam jumlah, kalau sekarang masih ada curah ya, untuk kualitas yang sama, merek yang sama, beli banyak sama beli sedikit, itu jatuh per unit satuan terkecilnya, itu akan murah kalau beli banyak. Sama seperti beli mie instan lah yang bisa dihitung. Beli mie instan kalau satu karton, sama beli hanya satu biji, untuk konsumsi yang sama, satu karton itu 40, kemudian berarti beli per bijiannya sampai dengan 40. Maka jatuhnya beli langsung satu karton dengan beli per biji itu lebih murah untuk per unitnya beli dengan satu karton. Nah, yang beli satu karton siapa? Yang jelas orang punya uang. Karena apa? Dia mampu transaksi beli langsung satu karton. Kemudian kalau orang tidak mampu, bagaimana? Ya kalau beli satu karton dia berat. Bisa belinya apa? Ya per biji. Oleh karena itu, pengeluaran orang kaya sama orang miskin untuk konsumsi yang sama. Sekali lagi, untuk konsumsi yang sama. Itu lebih murah atau lebih sedikit pengeluaran yang harus dibelanjakan oleh orang kaya. Sementara orang miskin akan membelanjakan lebih besar. Maka orang kaya istilahnya disubsidi oleh orang miskin. Orang miskin menopang. Itu ada 6 klasifikasi transaksi penjualan.
Yaitu yang pertama penjualan secara tunai, yaitu penjualannya yang bersifat cash atau penjualan kontan, pemberian dalam jangka waktu 1 bulan. Itu termasuk pembayaran kontan. Sementara yang kedua, penjualan secara kredit, ini ketika waktunya lebih dari 1 bulan. Kemudian ketiga, dari klasifikasi transaksi penjualan, yaitu penjualan secara tender, yaitu penjualan yang dilakukan melalui prosedur tertentu. Kayak misalnya suatu institusi, misalnya kampus gitu ya, kampus UTY, mau pengadaan komputer, karena dapat hibah dari pemerintah. Karena dapat hibah dari pemerintah, maka prasyaratnya adalah dengan tender. Maka dibuatlah tender. Jadi mau misalnya mengadakan 100 unit komputer dengan spesifikasi seperti ini, minimal, terdapat ini, dicatatkan. Maka nanti masing-masing ini apa toko-toko komputer atau agen dan sebagainya itu akan membuat proposal penawaran ke UTY. Misalnya dia akan menyediakan spesifikasi komputer seperti ini, dia detailkan. Kemudian toko yang lain juga gitu, mendetailkan. Terus sepertinya. Nah, nanti ketika tender itu akan dilihat mana yang penawarannya paling menarik. Paling menarik di situ. Kalau tender berkaitan dengan ini, penjualan produk, misalnya kayak ini barang-barang antik itu, maka dicari nilai yang penawarannya paling besar. Siapa yang nawar paling besar, maka itulah yang menang tender. Jadi ada kalanya transaksi itu juga dengan tender. Kemudian keempat, penjualan secara ekspor, yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan pembeli dari luar negeri yang mengimpor barang tersebut. Ini transaksi secara ini ekspor import. Kemudian kelima, penjualan secara konsinyasi, yaitu penjualan secara titipan melalui penjualan lain. Contohnya apa? Contohnya kalau kita misalnya jalan-jalan di supermarket, mau beli deterjen, ternyata di situ ditempelkan sabun mandi misalnya. Jadi beli kita adalah deterjen, tapi di situ ditempelkan. Misalnya sabun mandi merek tertentu. Nah itu dimaksud dengan konsinyasi. Atau beli ini, apa? Beli minuman tertentu. Kemudian dilekatkan di situ produk yang lain selain produk minuman itu. Maka itu kita sebut sebagai konsinyasi. Atau beli motor, hadiahnya jaket, hadiahnya helm, dan sebagainya. Maka jaket, helm itu merupakan konsinyasi. Walaupun nanti jaketnya dapat pesanan dari apa perusahaan motor itu, pakai tulisan merek ini, dan sebagainya. Helmnya juga pakai sini. Tetapi perusahaan helm dan perusahaan jaketnya beda. Dia bisa melakukan ini penawaran seperti itu. Jadi misalnya ada motor terkenal gitu, maka konsinyasi. Atau kita ke servis motor. Ada produk minuman tertentu itu yang konsinyasi dengan bengkel motor. Kalau misalnya kita servis, maka minuman silakan ambil gratis. Padahal perusahaan motor itu tidak produksi minuman itu. Nah, ini ada konsinyasi. Konsinyasi. Adanya kerjasama, penjualan yang menitipkan melalui penjualan lain. Nah, itu konsinyasi. Kemudian keenam, penjualan secara grosir, yaitu penjualan yang tidak langsung kepada pembeli. Ini terutama produsen ya. Produsennya itu bisa pabrik besar atau home industry, boleh saja asal dia produsen. Di mana dia menitipkan produknya agar dibeli. Nah, tentu saja harganya karena ini adalah penjualan grosir, maka biasanya ada kata-kata untuk ini
Menarik customer itu harganya harga grosir. Kenapa? Harga grosir sama retail itu akan beda. Grosir itu lebih orientasi memang skala besar. Kalau beli mie instan, ya nggak bisa sendiri-sendiri. Harus beli minimal misalnya 1 karton. Harga grosir. Nah, harganya harga grosir seperti itu. Tetapi karena dia iklannya adalah harga grosir, walaupun beli 1 bungkus bisa dimiripkan atau bisa sama kalau membeli dalam jumlah besar. Dulu ada supermarket yang menuliskan supermarket tertentu itu nah, retail and grosir and retail. Jadi beli banyak oke, beli sedikit juga oke, dilayani. Jadi untuk kulaan bisa. Sementara kan ada kayak minimarket itu untuk kulaan ya nggak bisa, karena dia stoknya terbatas. Nah itu ada 6 berkaitan dengan klasifikasi penjualan. Kemudian prosedur penjualan adalah urutan kegiatan klerikal, yaitu berkaitan dengan keuangan, dengan finance. Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen. Ini kalau perusahaannya besar. Kalau perusahaannya kecil atau mikro, maka biasanya hanya ditangani 1 orang. Bahkan beberapa jabatan pun 1 orang. Contohnya kalau skala mikro ya, home industry skala mikro. Jadi di bawahnya kecil. Di bawahnya kecil, mikro. Kecil banget. Maka bisa jadi yang bagian keuangan itu ya orangnya sama, bagian produksi orangnya sama, bagian marketing orangnya sama, kemudian accounting, finance juga orangnya sama. Sama semuanya, bisa. Karena yang bergerak cuma 1 orang itu. Atau yang agak lebih gede lagi, biasanya karyawannya semuanya di lantai produksi. Sementara untuk bagian pengadaan, belanja, transaksi dengan pemasok, dengan supplier, transaksi dengan customer, penjualan, kemudian pencatatan, penggajian, dan sebagainya, ya pemiliknya 1 orang. Sementara karyawannya semuanya diorientasikan produksi. Ada seperti itu juga. Maaf ya, ini sudah nih. Maaf. Maaf, saya lanjutkan lagi. Ini, kemudian kegiatan klerikal itu apa saja? Kayak di perbankan itu ya, klerikal. Ini menulis atau mencatat di sini, kemudian menggandakan ada suatu mungkin catatan itu yang perlu digandakan karena dibutuhkan oleh departemen yang lain. Kemudian menghitung di sini karena kegiatannya adalah bagian accounting, bagian finance, maka dia akan menghitung. Yang dihitung apa? Bisa jadi harga pokok produksi. Bisa jadi yang dihitung harga pokok penjualan. Atau yang dihitung berkaitan dengan laba, dengan omset, dan seterusnya. Yang dihitung. Kemudian memberi kode. Jadi diberi kode tertentu apabila produknya memang beraneka ragam dan dia tidak mau mencampur. Contohnya misalnya ini, kayak di Unilever gitu, bagian deterjen akan beda dengan bagian ini, sampo. Akan berbeda dengan bagian sabun batangan. Akan berbeda dengan sabun cair dan seterusnya. Karena produknya misalnya di Unilever banyak sekali. Maka dibedakan. Nah, itu nanti akan diberi kode. Ini pemasukan dari penjualan apa, penjualan apa. Walaupun terkadang customer itu membelinya ini tidak satu macam.
Kayak di sini di Unilever itu, misalnya pasta giginya ada Pepsodent. Sabunnya misalnya ada sabun Lux, ada sabun Palmolive, ada sabun Lifebuoy, kemudian ada deterjen. Kemudian ada, kalau dulu Unilever itu juga kecap itu masuk ya. Kecap Bango itu masuk Unilever. Tapi sekarang katanya enggak. Kemudian dulu Unilever Sariwangi. Saya enggak tahu ya, yang Bango itu masih atau enggak. Lambangnya U. Masih, Pak. Masih ya, Chandra. Oh ya. Kemudian teh celup Sariwangi. Dulu masuk bagiannya, tapi sekarang saya nggak tahu. Itu kodenya U juga. Jadi produknya Unilever macam-macam. Nah, ketika suatu toko gitu ya membeli, bisa jadi membelinya itu tidak satu macam. Tidak misalnya beli deterjen semuanya dalam satu mobil box. Tapi dia belinya, nah dia merinci. Deterjennya sekian, sabunnya sekian, dan sebagainya. Nah ini nanti akan diberikan kode oleh bagian accounting. Membayarnya ya udah langsung totalnya itu berapa. Tapi nanti bagian accounting akan memisah-misahkan, memilah-milahkan. Jadi pemasukan untuk deterjen sekian, pemasukan untuk kecap sekian, masukan untuk sabun sekian, nah akan diberikan. Kemudian ini mendaftar, kalau ada kaitannya dengan ini, dengan produk tertentu, maka bagian accounting ini juga mendaftarkan produknya, ikut andil di situ. Nanti harga berapa dan sebagainya. Sama seperti kalau otomotif, ya berupa hari ini gencar pameran bias ya, otomotif, maka terkadang wartawan itu sudah tahu duluan mobil akan diproduksi oleh merek tertentu karena didaftarkan dulu, daftarkan harganya berapa, cc-nya bagaimana dan sebagainya, nah mereknya apa, didaftarkan dulu sebelum nanti di launching, sebelum nanti dilepas ke customer. Kemudian kegiatan clerical juga memilih di sini mana yang potensial, mana yang tidak. Memilih juga berkaitan dengan bisa jadi karena transaksi di suatu daerah itu banyak atau sedikit, maka dia bisa memberikan andil atau memberikan masukan ke bagian marketing. Karena marketing juga akan tahu, bagian keuangan juga akan tahu. Dari produk transaksi semuanya, maka produk apa yang paling optimal? Produk apa yang yang semakin minim? Contohnya kalau misalnya ini di Indofood itu minimal ada 3 mie instan yang diproduksi, yaitu Indomie, Supermie, dan Sarimi. Nah, dari 3 lini itu, kira-kira mana yang ini ya, pemasarannya besar? Mana produk yang pemasarannya sedang? Mana yang rendah? Nah, itu bisa dipilih strategi itu. Seperti kalau ini Indomie, sudah terkenal ya seluruh dunia. Produk dari Indonesia itu, dari Indofood, Indomie itu adalah salah satu mie instan yang nomor 1 untuk transaksinya di seluruh dunia. Merupakan leader. Dibandingkan, ya kalau kita lihat di supermarket kan ada mie yang ini ya, mie ramen, mungkin dari Jepang atau dari Korea dan sebagainya. Nah, ternyata Indomie merupakan salah satu produk yang bisa menjadikan prestasi untuk produk di Indonesia untuk bisa bersaing di kancah dunia. Kemudian memindah bukuan dan sebagainya, kemudian membandingkan. Ini berkaitan dengan clerical. Kemudian sistem penjualan kredit yang terdiri dari prosedur, ada prosedur order penjualan, menjualkan, kemudian persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur pencatatan piutang, prosedur penagihan, prosedur pendapatan penjualan kredit, prosedur pencatatan harga produk jadi siap yang dijual. Nah, di sini perlu digambarkan agar biar tahu bahwa perusahaan kita, ketika misalnya kita penelitian,
kita penelitian gitu ya, entah itu KP atau TA atau magang. Ketika kita seperti itu di dalam suatu perusahaan, kan terkadang kita belum tahu sebelum kita masuk ke dalamnya. Misalnya kita ngajukan proposal berkaitan dengan ini pembuatan sistem informasi akuntansi berkaitan dengan penjualan. Kan kita tidak tahu prosedur yang ada di sana. Maka kita cari informasinya. Kalau misalnya penjualannya secara kredit, apa saja yang ada di sana? Nah, ini contohnya, prosedur order penjualan, prosedur pesan kredit, pengiriman barang bagaimana, nanti prosedur piutang bagaimana. Nah, ini semua memiliki SOP-nya, SOP masing-masing, Standard Operating Procedure. Catatan piutang, penagihan pendapatan penjualan kredit, kemudian prosedur pencatatan harga produk, jadi yang siap dijual. Agak menyimpang dikit, agak nyimpang sedikit. Nah, nanti di dalam keuangan ada biaya bahan baku, biaya bahan baku, ada biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead, overhead pabrik, overhead pabrik, overhead pabrik. Ini kalau di lantai produksi. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik, OHP, atau disebut dengan biaya OHP. Kalau ada seperti ini, OHP, maka yang dimaksud dengan adalah overhead pabrik. Nah, ini ketika dijumlahkan, ketika kita jumlahkan, maka ketemu dengan harga pokok produksi. Jadi tiga ini kalau dijumlahkan, saya tulis di mana ya? Harga pokok produksi. Saya tulis di sini aja ya, agak menjorok itu aja. Ini kita sebut dengan harga pokok produksi. Pokok produksi. Kemudian, kalau harga pokok produksi itu terdiri tiga itu, kita tambahi dengan biaya administrasi. Ini bagian kantornya, bagian kantornya, administrasi, kemudian biaya marketing, promosi, kemudian pemberian diskon, strategi-strategi marketing yang lainnya masuk dalamnya, maka nanti ketemu dengan harga penjualan. Harga penjualan. Harga penjualan. Nah, kalau misalnya kita ini mendapatkan omset tertentu, omsetnya kalau hanya dikurangi dengan harga pokok produksi, ini kita sebut dengan laba kotor. Jadi laba kotor, karena ini nanti masuk dalam finance, masuk dalam accounting. Laba kotor sama dengan omset. Omset itu penjualan, total penjualan, dikurangi dengan ini harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Ini laba kotor. Kemudian laba bersih itu jika laba bersih omset, jadi omset itu adalah hasil penjualan kita, omset, kita laku 1, ya 1 kalikan harganya, kita laku 10, maka 10 kalikan harga jualnya, itu omset.
Omset. Ini kalau dikurangi dengan harga penjualan, harga pokok penjualan. Ini kurang pokoknya, harga pokok penjualan. Nah, ini ketemu nanti laba bersih. Nah, ini ya, halo, ada mesin detik? Belum ya? Baik. Ini jadi masukan kita, masukan bagian accounting untuk bisa menentukan harganya. Karena accounting itu mendapat masukan dari lantai produksi berkaitan dengan nilai. Nanti marketing ya tinggal dia nanti menyesuaikan strategi apa yang dia terapkan. Tentu saja tetap atas persetujuan bagian accounting juga, bagian finance juga. Di sini adalah misalnya bahan baku. Bahan baku yang digunakan apa saja untuk membuat suatu produk itu. Kemudian tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang ada di lantai produksi. Masukkan sini. Kemudian biaya overhead pabrik itu semua biaya yang berkaitan dengan lantai produksi, tetapi tidak bisa kita masukkan bahan baku dan tidak dimasukkan ke dalam TKL, tenaga kerja langsung. Itu kita masukkan dalam overhead pabrik. Contohnya apa? Penerangan misalnya. Di lantai produksi butuh penerangan. Penerangan besarnya berapa di lantai produksi? Padahal yang kita gunakan kan nggak hanya di lantai produksi yang butuh penerangan. Di kantornya juga butuh penerangan. Di gudangnya juga butuh penerangan dan sebagainya. Kalau malam di halaman juga butuh penerangan. Maka penerangan atau biaya listrik yang di bagian lantai produksi itu dimasukkan overhead pabrik. Bagaimana kalau jadi satu, Pak? Biasanya kalau di KP maupun TA itu ketika kita menghitung ini biaya terutama ini ya, biaya penyimpanan di gudang, di logistik itu, bagaimana kita menghitung penerangan yang ada di gudang, Pak? Kan bayar listriknya itu jadi satu dengan di bagian kantornya, jadi satu dengan lantai produksinya, jadi satu dengan di parkirnya, jadi satu dengan pos pengamanannya, dan seterusnya. Semua butuh listrik. Bayarnya ya satu itu, Pak. Bagaimana kita? Maka perlu kita bagi. Kalau misalnya agak lebih detail, ya kita lihat pemakaiannya. Ya walaupun tidak bisa detail ya, misalnya pemakaiannya di gudang itu ada berapa lampu. Dinyalakan mulai jam berapa sampai jam berapa, nanti kira-kira membutuhkan konsumsi berapa kilowatt. Kilowatt hour, berapa yang dibutuhkan. Nanti akan ketemu sepersekiannya dari total penggunaan. Nah itu adalah biaya listrik untuk gudang kalau tadi gudang. Kalau di lantai produksi, ya di lantai produksi. Mesin, butuh, dan sebagainya. Ya memang apa ya, ketika kita magang, KP maupun TA, ya cukup kompleks. Yang menggunakan listrik, nggak hanya penerangan, mesin pun butuh listrik. Maka kita bisa lihat konsumsi dari mesin itu. Walaupun tidak bisa detail, tidak bisa tepat, dalam artian ketika awal beli suatu alat, memang dituliskan, watt-nya tuliskan. Misalnya kita beli setrika, watt-nya adalah 350 misalnya. Kita gunakan. Apakah setelah 4 tahun kita gunakan tetap konsumsinya sekian? Maka nanti bisa jadi ada kausan, ada komponennya sudah kurang optimal, pemanasannya sudah aus dan sebagainya. Maka bisa jadi nanti tidak tepat 350. Bisa naik turun. Tetapi dengan standar itu minimal kita bisa ya, mendekati. Mesin pun juga sama. Ketika mesin sudah dijalankan 10 tahun, apakah konsumsi dayanya akan sama? Nah, tidak bisa. Tetapi secara logika kita bisa terima ketika memang ada spesifikasi mesin itu yang menunjukkan konsumsi energinya sekian. Nah,
Itu kita masukkan dalam, kalau yang sulit-sulit tidak bisa masuk dalam bahan baku, tidak bisa masuk dalam tenaga kerja langsung, maka masukkan overhead. Termasuk harga ini, apa, gedungnya, bangunannya. Gedung bangunan itu pun ada nilainya. Loh, itu kan milik sendiri, Pak. Tetap kita nilaikan kalau di dalam suatu perusahaan. Di dalam pabrik, kalau kita itu profesional, tetap dimasukkan. Sama seperti kalau kita ini loh, apa, gampangannya buka kios lah. Rumah kita di pinggir jalan. Rumah kita pinggir jalan. Kemudian tersedia di depannya itu kios. Depannya ada kios. Maka kita manfaatkan untuk jualan. Misalnya jualan pulsa lah. Jualan pulsa. Walaupun pulsa sekarang mulai trennya menurun ya. Mulai trennya, atau jual handphone. Kalau pulsa menurun karena banyak orang sudah bisa ngisi sendiri. Dengan aplikasi macam-macam bisa isi sendiri. Bisa dengan perbankan, bankan online, bisa dengan link, bisa ya macam-macam lah, bisa. Kita bisa ini apa, pulsa, isi pulsa. Nah, misalnya tetap aja kita gunakan jualan pulsa. Maka ketika kita jualan pulsa di situ, walaupun itu kios kita, ini kan milik kami, milik keluarga kami, Pak. Apa yang dihitung sebagai kontrak atau sewa? Tetap itu kita hitung sebagai kontrak atau sewa. Karena kalau tidak kita hitung sebagai kontrak atau sewa, seolah-olah laba kita nanti besar. Contohnya misalnya labanya dari transaksi di situ, misalnya dalam 1 bulan dapatnya 5 juta misalnya labanya. 5 juta. Maka seolah laba itu murni 5 juta. Padahal tidak. Tidaknya kenapa? Karena kiosnya belum dihitung. Kiosnya belum dihitung. Karena kalau misalnya tidak kita gunakan pun, tidak kita gunakan, kios itu nanti akan menghasilkan. Kita sewakan aja misalnya. Kalau kita sewakan karena strategis pinggir jalan, harganya misalnya juga per bulannya 3 juta misalnya. Per bulannya. Karena strategis pinggir jalan, ramai dan sebagainya, 3 juta. Maka kalau kita gunakan sendiri, seolah-olah dapat 5 juta karena kita hitung ininya, apa, sewa kiosnya. Padahal kalau kita hitung pakai sewa kios, kita nggak dapat 5 juta, kita dapat 2 juta saja. Karena apa? Kalau misalnya kios itu kita sewakan, kita dapat 3 juta, dan kita nyewa tempat lain, maka bisa jadi nanti itu merupakan tambahan. Atau kalau itu dapat laba, kalau misalnya tidak dapat laba, impas untuk membayar karyawan, atau karyawan kita ini, atau rekanan kita untuk bayarkan itu, impas. Maka untuk apa kita gunakan kios itu? Karena apa? Tidak ada pemasukan. Mending kita sewakan. Jadi tetap walaupun itu milik kita, itu ada harga sewa. Sama seperti kalau pabrik itu juga menggunakan kendaraan. Kendaraannya kan nggak sewa. Kalau sewa 200. Atau kalau sewa 300. 300 per hari. Atau 300 per sekali pengiriman misalnya. 300.000 sekali pengiriman. Kan ini mobil sendiri. Atau kendaraan sendiri. Tetap kita hitung dengan sewa. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya itu mobil sendiri, motor sendiri, kalau tiba-tiba rusak atau mengalami depresiasi, penyusutan, maka harapannya ketika kendaraan kita itu mengalami kerusakan, maka kita sudah punya dana untuk beli kendaraan yang baru. Tetapi kalau kita tidak sisihkan itu, gara-gara karena itu mobil kita, gara-gara itu karena motor perusahaan, tidak kita hitung,
tiba-tiba motor itu rusak, mobil itu rusak, maka nanti perusahaan akan keluar banyak. Oleh karena itu perlu kita sisihkan. Sama kalau kita ini bikin bubur. Kalau di Jogja ini, kalau kita tinggalnya agak minggir di desa-desa, maka di bubur itu murah. Bubur itu murah. 2.000 bisa dapat banyak. 2.000, 3.000. Kalau kita minggir ya. Kalau di tengah kota memang mahal. Tapi kalau kita minggir di desa, di kampung, nah, beli bubur murah. Kenapa? Ya itu alasannya murahnya. Karena bahan bakarnya menggunakan kayu bakar. Kalau kayu bakarnya itu nyari sendiri, kadang nggak dihitung. Padahal mau itu beli kayu bakar, ataupun nyari sendiri kayu bakar, tetap harus dihitung. Kemudian panci untuk masak bubur. Terkadang nggak dihitung. Padahal nanti panci itu ada umurnya. Ada penyusutannya, ada kerusakannya. Kita harus misikan tuh. Sehingga begitu nanti panci itu rusak, atau tungkunya rusak, kompornya rusak, dan sebagainya, kita ada dana untuk menutup itu. Tidak seolah-olah kita itu laba banyak, tapi ternyata ketika kita harus menggantikan peralatan, kita nggak dapat banyak. Sama kalau yang trennya sekarang Gojek, ikut Grab dan sebagainya. Ada kakak angkatan ikut itu. Sambil kuliah, Gojek, Grab dan sebagainya. Dia harus juga menghitung, karena sudah belajar apa? Belajar berkaitan dengan keuangan. Dia harus menyisihkan bagian tertentu untuk motornya dia. Jangan seolah-olah pemasukan pendapatannya itu murni. Itulah hasil saya. Hanya dikurangi dengan bensin. Karena tiap hari ngisinya bensin. Dia tidak menghitung bahwa per bulan itu dia harus servis. Dia tidak menghitung bahwa suatu saat ban itu pasti akan aus. Dia tidak menghitung bahwa rantainya itu juga akan harus ganti. Gearnya nanti akan tajam. Dan keausan motor yang lainnya. Kalau dia sudah berhitung, misalnya usia motor itu 20 tahun, misalnya, maka harapannya 20 tahun sudah terkumpul uang untuk bisa beli motor baru. Karena motor ini sudah tidak bisa digunakan, karena usianya misalnya 20 tahun, atau usianya 10 tahun. Maka perusahaan-perusahaan yang profesional menghitung seperti itu. Menghitung secara detail. Nah, biaya-biaya seperti itu masuknya dalam overhead pabrik. Mesin itu ya akan dihitung, akan disisihkan. Dari pendapatan, dari omset itu disisihkan untuk overhead pabrik ini. Disisihkan. Harapannya apa? Begitu mesin itu nanti sudah tidak bisa digunakan, bisa beli mesin yang baru. Tidak langsung cari modal yang lain, tidak. Dari penyisian ini, overhead pabrik. Tuh. Baik, itu agak menyimpang ya. Halo, ada yang mau sampaikan? Belum? Oh, jadi biaya overhead itu termasuk biaya variabel ya Pak? Bisa berubah-ubah ya Pak? Iya, Chandra. Apa? Oh, Biaya overhead biaya, pabrik itu di luar kalau misalnya kita tidak memasukkan. Jadi biaya di lantai produksi tidak bisa kita masukkan ke bahan baku, tidak bisa kita masukkan ke tenaga kerja langsung, maka masukkan overhead. Jadi tidak bisa dimasukkan dua unsur itu ya. Unsur bahan baku tidak bisa, unsur tenaga kerja langsung tidak bisa. Maka masuknya overhead. Contohnya satpam juga gitu. Satpam itu tidak mempengaruhi di lantai produksi. Satpam ya. Satpam itu tidak mempengaruhi jumlah unit ada atau tidaknya. Tetapi dia juga ikut andil, dia juga menjaga. Di lantai produksi itu ikut jaga. Selain jaga di kantor, jaga di parkiran, jaga di lantai produksi. Jadi satpam itu. Maka gajinya satpam
persekiannya adalah biaya kita masukkan dalam overhead. Kita masukkan seperti itu. Tidak langsung. Karena dia tidak langsung. Bagian pembersihan, bagian pembersih-bersih, cleaning service itu, dia tidak terkait dengan lantai produksi. Dia bukan tenaga kerja langsung. Tapi dia membersihkan. Di lantai produksi itu dia bersihkan. Lantainya itu dia sapu dari jajaran ini, barang-barang yang kotor dan sebagainya, dia bersihkan. Dia dari rumah laba-laba dari sawang dan sebagainya, dia bersihkan. Maka gajinya dia, karena tidak masuk dalam tenaga kerja langsung, dia masuk dalam overhead pabrik. Seperti itu. Jadi overhead pabrik nanti banyak. Termasuk biaya asuransi mesin, asuransi kalau ada kebakaran berkaitan di lantai produksi. Kalau digunakan itu berkaitan dengan asuransi, maka asuransi masuk overhead pabrik. Itu Canda. Ada lagi? Baik, Pak. Itu hanya di lantai produksi loh ya, bukan di kantornya. Kan biasanya kalau di pabrik besar itu dibedakan. Lantai produksi, kemudian ada bagian kantor. Bagian kantornya administrasi, marketing, dan masuk keuangan di sana. Keuangan itu di bagian kantorannya, bukan di lantai produksi. Kalau perusahaannya ada profesional, udah besar. Tapi kalau perusahaannya masih kecil, nah kadang ya di situ. Di lantai produksi yang termasuk di dalamnya ada direkturnya, ada manajernya, karena orangnya sedikit ya. Merangkap ya direkturnya dia, marketing dia, keuangan dia. Tetapi kalau ini kita gunakan contoh yang perusahaan yang sudah besar, maka akan beda. Lantai produksi akan beda dengan bagian kantorannya, bagian administrasi. Kemudian sistem penjualan tunai terdiri dari prosedur, maka prosedurnya apa? SOP-nya. Maka ketika kita hendak membuat sistem informasi accounting, kita gunakan UDO, maka kita harus tahu ketika nanti transaksi tunai, itu prosedurnya apa saja. Di sini ada prosedur untuk penjualan. Ada prosedur penerimaan kas, menerima uangnya. Prosedur penyerahan barang, bagaimana menyerahkan barangnya. Secara langsung atau tidak. Kemudian prosedur pencatatan penerimaan barang. Kalau menerima barang dari pemasok. Kemudian prosedur pencatatan pendapatan penjualan tunai. Kalau penjualannya sifatnya tunai. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok produk. Jadi yang dijual. Nah itu. Kalau di dalam teknik industri ada harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan bisa kita masukkan di sini. Harga pokok produk. Jadi produk yang sudah jadi. Sudah masuk unsur di dalamnya administrasinya, masuk di dalamnya marketingnya, dan sebagainya. Kemudian sistem retur penjualan, ini kalau ada pengembalian, jadi perusahaannya misalnya menerima, walaupun ada perusahaan tertentu yang ini ya, tidak menerima pengembalian. Jadi kalau sudah dibeli, ya udah. Atau suatu toko. Toko itu ada yang menerima ini, penukaran kembali. Kalau barangnya ini, misalnya kita beli, kalau kemarin beli ini ya, casing untuk ini, casing untuk HDD, hard disk drive. Jadi untuk penyimpanan yang komputer ya, yang besar, yang 3,5 inch. Itu diberi ini waktu untuk pengembalian 3 hari. Jadi garansinya 3 hari. Silakan coba nanti 3 hari ya, boleh ditukar. Lebih dari 3 hari berarti sudah nggak mau kalau ditukar. Nah, macam-macam penjualan seperti itu. Nah, ini kalau ada sistem retur penjualan. Jadi tiap produk kan atau tiap perusahaan bisa beda-beda penerapannya. Ini
Jika ada retur penjualan, misalnya kita lihat prosedur penerimaan barang. Jadi ketika barang itu dikembalikan, bagaimana prosedurnya? Apakah langsung kita terima saja, kita periksa, dan sebagainya? Nah, harus ada prosedurnya. Untuk ngecek notanya, ngecek ininya, nah itu merupakan prosedur. Tidak serta-merta acak. Misalnya penjaganya itu bagian penerimaan barang itu misalnya ada 3, beda-beda semuanya. Tidak bisa, harus standar sama. Itu yang dinamakan dengan prosedur, SOP. Standard Operating Procedure. Misalnya ketika ada customer itu mengembalikan, maka tahap pertama apa yang harus dilakukan? Misalnya cross-check. Misalnya ngecek berkaitan dengan produknya, ngecek berkaitan dengan notanya, dan sebagainya. Setelah itu apa? Nah, terus tahapan-tahapannya. Kemudian prosedur pencatatan piutang. Ini ketika ada piutang. Piutang itu berarti kita yang meminjamkan. Atau kita yang sifatnya nanti kalau ada satu pihak itu hutang, maka satunya yang piutang. Kemudian prosedur pencatatan retur penjualan. Kalau ada pengembalian penjualan di sini. Bagaimana prosedur pencatatannya? Dijadikan satu, dipisahkan, dan seterusnya harus ada aturannya yang jelas. Kemudian sistem penghapusan piutang. Ini ketika hutang customer itu bisa sudah lunas, bisa jadi dihapuskan. Nah, terserah. Kayak misalnya ini apa? Di perbankan ada program misalnya pemutihan. Jadi semua kredit-kredit yang besarannya kurang dari sekian juta, maka diputihkan. Nah, itu berarti penghapusan piutang oleh perbankan itu. Maka prosedurnya pembuatan bukti memorial, bukti data-data masa lalu, berkaitan dengan transaksi, karena ini berkaitan dengan accounting. Kemudian prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutangnya seperti apa? Untuk sistem penghapusan. Kemudian ini unsur-unsur sistem informasi akuntansi penjualan. Ada masukan dalam SIA dan sebagainya. Ada modelnya ketika kita nanti mengelompokkan ini masuk dalam kredit atau kontan atau tunai. Kemudian keluarannya ini ada harga pokok penjualan dan sebagainya. Ada laporan keuangan, laporan harga pokok penjualan dan sebagainya. Kemudian teknologinya kita gunakan cash register. Ini cash register adalah mesin cash ya, kalau di toko-toko itu biasanya ketika kita sudah belanja, kemudian kita di hadapan teller, maka akan diketikkan. Atau kalau tidak diketikkan ya menggunakan ini, pembacaan barcode itu. Barcode-nya langsung terketikkan di komputernya itu nama produk sama harganya. Kemudian tinggal diketikkan jumlah unit dan sebagainya. Nah itu merupakan cash register. Kemudian basis data merupakan tempat ini ketika ada transaksi atau informasi atau data-data yang perlu kita simpan, maka kita bisa menyimpannya. Kalau ini kita menggunakan misalnya disk, kita juga bisa menggunakan cloud, entah OneDrive, Google Drive, dan sebagainya ya, macam-macam. Semua sistem informasi harus dilindungi dari bencana dan ancaman. Ya. Ini dokumen-dokumennya. Untuk penjualan kredit, dokumen sumber ada faktur penjualan. Dokumen pendukungnya, order pengiriman. Ini berkaitan dengan loading. Loading unloading ya, kalau di gudang itu. Kalau dari supplier, kita bongkar. Kalau dari supplier. Kalau hendak menuju customer, maka kita muat. Bongkar muat. Kayak di pelabuhan itu bongkar muat.
bongkar muat peti kemas. Kalau dari produsen, dari pemasok, dari vendor, dari supplier, maka kita bongkar. Kita bongkar dari kapal itu, barang-barang kita bongkar. Untuk dikirimkan ke yang pesan. Kemudian kalau kita mengirimkan dari perusahaan, mengirimkan ke konsumen, ke pasar, dan sebagainya, maka itu muat, bongkar muat. Loading, unloading. Muat dan bongkar, loading, muat. Kemudian penjualan tunai. Ini butuh pita register, butuh store bank. Daftar penjualan, ini memo kredit, laporan penerimaan barang, butuh memorial. Ini fungsinya siapa yang menggunakan, organisasi pemegang fungsi. Kemudian bagian order penjualan, ini ada aturannya, kemudian alurnya, bagian kredit. Ini prosedur akuntansi penjualan. Contohnya, di penjualan ya. Ini contohnya, misalnya bagian kredit, ngapain? Bagian ini berada di bawah departemen. Ini bagian kredit. Kemudian bagian pengiriman, maka apa yang dilakukan bagian pengiriman? Menyerahkan barang kepada ini. Kemudian yang ketiga, bagian penagihan. Apa yang dilakukan oleh bagian penagihan? Transaksi penjualan, bagian piutang, bagian kartu persediaan. Kemudian apa yang dilakukan oleh bagian piutang? Ini penagihan, ini piutang. Bagian ini berfungsi mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit mencatat piutang. Kemudian bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Bagian ini berfungsi mencatat harga pokok. Kemudian bagian jurnal, buku besar dan laporan. Bagian ini berfungsi mencatat transaksi penjualan kredit. Yang ketujuh, bagian pengiriman. Bagian ini berfungsi menerima barang baik yang berasal dari transaksi pembelian maupun dari transaksi retur penjualan. Bagian kasa. Bagian ini berfungsi menerima kas dari pembeli dan menyetorkannya ke bank. Ini alurnya, bagiannya. Ini bagian order penjualan, bagian kredit, bagian gudang. Ini alurnya bagian pengiriman, bagian penagihan, bagian piutang. Ini alurnya. Baik, itu yang bisa sampaikan. Ada yang mau ini tidak disampaikan berkaitan dengan materi? Nanti berkaitan praktikum, nanti saya serahkan Mas Prastika. Ada berkaitan ini? Belum, Pak. Belum, Chandra. Okay. Mas Prastika, monitor? Kulo, Pak. Oke. Saya sudah, monggo Mas Prastika. Pak Syarif. Servis saya udah kelihatan ya, Pak? Sudah terlihat. Oke, teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk praktikum SILO, Sistem Informasi Logistik, yang berkaitan dengan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi atau Accounting. Nah, untuk praktikum kali ini, kita menggunakan modul Accounting. Mungkin yang belum install nanti bisa diinstal dulu. Seperti biasa di bagian modul ini nanti diaplikasikan. Bisa ketik aja di sini atau di sini juga bisa yang accounting ini. Sudah ada semua.
Nah, yang pertama kita akan lakukan itu, pertama kita akan mengisi ini dulu. Kalau yang pakai modul trial, mungkin kita akan isi ini dulu, soalnya kalau kita nggak diisi di sini, nanti pas pada bagian pengisian customer invoice, terus ini dan segala macam ini, di sini nggak bisa. Jadi di sini kita isi dulu. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya bisa disela juga, nggak masalah. Atau ada yang mengikuti, silahkan. Atau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan secara langsung aja. Saya bikin yang default aja nanti yang tadi. Terus kita ini yang review. Kita cuma dilihat. Ini juga. Nah, yang terakhir di sini ada bank account. Jadi nanti pada proses akuntansi ini proses pembayarannya itu mau dikasihkan ke bank mana. Jadi bank milik kita. Misalkan di sini nanti ada beberapa bank pilihan. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan bank tuh. Ada banyak. Kita akan membuat yang punya kita aja. Di sini kita pilih create, terus di sini kita nomor akun numbernya atau nomor rekeningnya kita pilih terserah aja. Misal saya tulis seperti ini. Kemudian banknya misal kita pilih saja bank Kui, kita pilih create. Kemudian di sini cuman kayak semacam identifikasi dari kode banknya aja. Misal kita tulis singkatan aja B KN 1. Ini juga bisa. Mungkin nanti ditunggu beberapa proses saja, soalnya agak lama dia akan prosesnya. Terus yang kedua kita pilih yang customer, kemudian kita pilih invoice. Nah, di sini juga kita harus, kalau yang tampilan pertama itu kita harus melengkapi yang ada di sini dulu. Coba kita isi. Di sini udah ada nama perusahaannya. Misal di sini ada ya tulis alamatnya. Kalau buat di sini juga bisa. Misalnya aja. Ini udah benar Sleman. Ini kode posnya. Terus di sini kita pakai nomor akunnya yang udah ada aja. Websitenya, kalau kalian udah ada website di perusahaannya bisa ditulis. Bisa kalau nggak ada, ini ada cuma sebagai contoh ya. Jadi saya karang aja. Nah, apabila udah terisi seperti ini, udah di set, kita pilih apply. Kemudian juga di sini customize invoice layout-nya itu maksudnya nanti kayak semacam struk pembayarannya gitu. Jadi yang dikirim itu ini tadi saya keliru ini sih. Ini logonya misal tak kasih punya saya. Nah, nanti juga bisa ditambahin logo. Jadi di dalam stroke itu di sini kita udah ada logonya, bisa diubah juga warnanya, terserah kalian. Kalau ini nanti kayaknya juga di kalau yang warna ini nanti di bagian sini kalau nggak salah. Nah, di bagian ini invoice ininya kita berubah, bisa diatur juga, terserah nanti. Jadi ini semacam reviewnya nanti struknya tuh seperti ini. Nah, bisa juga nanti diubah layoutnya, mau default atau mau yang box atau yang ini terserah. Jadi di sini memang khusus untuk mengatur struk pembayarannya. Kalau kita save aja. Kemudian kita create yang invoice. Nah, dalam invoice ini
Ini adalah proses kayak semacam pembayaran. Jadi berhubung ini yang pertama, kita mau tulis kalau kalian masih ada yang pakai akun yang ini dari software Odoo-nya, mungkin di sini udah banyak customer-nya. Jadi yang mungkin kalian buat yang dulu-dulu itu masih ada. Jadi berhubung ini cuman punya saya trial, kita harus bikin lagi. Nah, sebagai contoh aja di sini namanya Sylvia. Kita pilih create. Kemudian di sini, jadi invoice date itu semacam tanggal pembayarannya. Mau ditentukan kapan? Misal kita hari ini aja. Ini batas pembayaran, batas waktunya. Kita tulis mau terserah di sini, kayak pilih yang secepatnya aja. Ini biarin default, terus kita pilih yang produknya. Jadi si Mbak Sylvia ini mau melakukan pembayaran apa sih? Misal tadi kan Pak Sino menjelaskan tentang ada beberapa kayak semacam overhead pabrik, terus dan segala macam itu bisa dimasuki di sini. Sehingga terpaku pada jumlah produk yang mau dibikin, misal ada pembayaran kayak barang atau apa, di sini juga bisa ditambahin. Kalau di sini saya tulis saja pembayaran sepatu, kita pilih create. Ini akunnya biarin aja karena ini udah default kalau yang pakai akun trial. Di sini kuantitinya misal 10, price-nya itu harga per satu sepatu ini misal kita tulis 100.000. Di sini kita nggak tambahin pajak aja. Nah, kalau udah seperti ini kita nggak save aja. Kembali ke dashboard. Nah, untuk ngeceknya itu kita ada di sini. Jadi di customer invoice itu udah ada satu pembayaran yang berjumlah 1 juta. Ini. Terus yang tadi bank akunnya itu sudah divalidasi di sini. Jadi kalau udah ada tanda centang ini udah sesuai. Maksudnya sudah dilakukan lah. Kita bisa close saja. Misal kita bikin 2. Ini kita namanya Bambang aja. Di sini invoice-nya kita lakukannya selama 21 hari. Ini kita ya perfect. Oke. Di sini 3 juta. Kena pajak ya. Oke, sesuai set masak. Nah, jadi ini ada 2 pembayaran ya sejumlah 4.300.000 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita validasi. Caranya, kita klik confirm, terus kita register payment. Apakah si Mbak Sylvia ini udah bayar atau belum? Nah, kita bisa memvalidasinya lewat di situ. Misal tadi udah, kita register saja. Sekian, di sini kan tadi saya pakai banknya namanya Hakui, terus di sini jurnalnya itu
semacam kode banknya sini sama kan, udah masuk ini. Nanti kita masuk ke bank kita. Ini pembayarannya paling lambat tanggal 2 ya sekarang. Oh benar. Ini tadi ini kode ininya, kode invoice-nya, ada pembayaran di sini. Kalau udah kita klik. Nah, kalau udah, sini pasti ada tandanya yang di sini in payment. Jadi di sini udah dibayar. Kalau udah, kita bisa send laporan ini juga lewat email atau di print, sama kayak catatan yang dulu-dulu. Pembayarannya itu sini misalnya ditambahin juga, pembayaran juga terserah, jadi kayak semacam not itu. Nah, jadi invoice-nya nanti seperti ini. Oh iya, saya lupa tadi yang di sini. Nah, tadi kan udah di end payment ya. Jadi ininya kurang. Tadi kan 2, sekarang udah 1. Terus saya mau nunjukin yang ini tadi saya kurang kayaknya. Nah, yang di sini tadi saya lupa, di sini bisa kalian tambah juga semacam note. Jadi dari proses pembayaran itu di sini bisa diterangin juga. Misal ini kan kayak nggak kelihatan atau nanti terselip, di sini nanti bisa kalian tambahin note, terserah. Jadi misal di sini proses overhead. Ya kan? Terus di sini kita juga maksudnya dilakukan pembayaran lagi juga, kita in payment lagi. Ini kalau udah di in payment, di sini ada tulisannya post statusnya ini. Kalau draft itu masih menunggu. Oke, confirm. In payment sesuai apa in payment juga. Terus yang kedua di sini nah, ini kan udah kosong. Kenapa kosong? Tadi kan udah di pastikan customer invoice tadi kan udah di validasi tuh. Sini otomatis kosong. Nah, nanti masuknya kemana? Ke rekening kita. Jadi kan sini kan ada rekening kita, rekening yang saya buat tadi, namanya ini. Nah, di sini tuh ada grafiknya tuh. Di sini ada grafiknya sejumlah sekian. Jumlah sekian. Jadi tadi dari jumlah yang saya
masukin dari proses pembayaran sepatu sama biaya overhead pabrik itu, dia berjumlah Rp4.300.000. Nah, itu berarti ini yang udah di payment tadi itu udah masuk ke rekening kita kalau udah prosesnya seperti itu. Terus nanti juga bisa dicetak, ada dua ini, ada proses dua ini. Yang satu bisa PDF, cuman kayak sekarang biasa. Yang kedua berbentuk Excel, ada dua di sini. Excel kan Excel ini, ada dua di sini. Ini kan rincian biayanya tadi, namanya banknya ini, tanggalnya sekian, invoice-nya ini 1, 2, totalnya sekian, jadi total sekian sudah masuk ke rekening itu sekitar Rp4.300.000 di sini. Yang proses customer. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Mas. Ada yang mau ikuti? Ada, Mas. Nah, nanti juga bisa diklik-klik aja di sini. Misal kalau kalian kurang mengetahui atau gunanya itu, bisa diklik aja di sini. Hubung ini saya cuma menyampaikan customer, jadi cuman yang saya katakan yang ini dulu. Di proses ini juga sama. Satu, kalau kita klik invoice ini akan hubungan satu dengan yang lain. Ini dua kan, paling atas itu udah satu paket. Kalau kalian bikin itu udah satu paket di sini. Paymentnya juga sudah dua kan. Ini belum ada kredit note-nya itu semua. Kemudian apabila kalian mau meng-cancel, misal tadi itu apa namanya, salah dalam pencetakan, saya lihatlah intinya ada dua nama, ternyata yang bayar si A, tetapi kalian lihatnya si A1. Nah, itu juga bisa kalian di sini, terus kita di delete aja, juga bisa. Prosesnya sama. Nanti untuk vendornya sama aja di sini nanti. Kayak yang kemarin, kita mau bikin lagi juga bisa. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Kan kalau yang kedua ini dia di vendornya. Jadi yang pertama tadi kan customer itu kan kayak semacam pelanggan, atau katakanlah itu dia pelanggan. Yang kedua itu vendor. Di sini vendornya itu misal pabrik Astra dengan Toyota. Nah, itu dua. Itu kan beda, udah vendor tuh. Jadi di sini vendornya. Dua. Ini nanti kalau udah dibikin udah sama, prosesnya sama aja.
Jadi masukin kayak tadi, dua kan, masukin nama, terus jumlahnya itu, tinggal confirm payment aja. Kalau cuma si vendor itu tadi udah bayar. Ini jurnalnya aja. Ya. Loh, nih udah kelihatan nih. Di sini ada yang masih bingung? Jelas, Mas. Ya, saya rasa gampang ya buat cara pembayaran sih. Jadi kalau kalian pakai yang software langsung tuh yang admin itu kemungkinan banyak. Jadi kalian lebih mudah, malah lebih enak itu nanti tinggal klik-klik aja kan udah ada nama barangnya juga. Kalau yang pakai trial emang kita harus bikin lagi, terus kita nentuin harga dan segala macam. Tapi kalau ya udah pakai yang Michael Admin itu emang pakai software, emang langsung itu di situ harganya. Jadi emang dari server mana-mana itu udah ada. Misalkan cuma mau klik-klik aja itu udah ada. Tuh kalau yang pakai server secara langsung. Tapi kalau yang pakai ini emang kita harus nentuin kayak semacam proses pembayaran, biaya pabrik, terus semacam di sini kita harus bikin. Tapi kalau yang pakai servernya Michael Admin itu di situ udah ada semua, kalian tinggal klik-klik aja, udah ada harganya juga, enak. Tapi kalau tetap pakai yang bank ini, nanti harus kalian bikin sendiri aja. Kalau kalian punya mau benar-benar mau terjun di itu, ERP bisa pakai bank kalian juga bisa. Nanti kan terus kalau yang tadi sebelum masuk itu kayak ada konfirmasi nomor telepon kalau sama apa gitu. Tapi berhubung saya pakai yang cuman trial, yang ngarang ini biar prosesnya cepet, jadi ya udah nggak bakal masuk kemana-mana. Tapi kalau emang kalian mau bener-bener nonton ERP bisa pakai yang itu. Jadi emang kayak uangnya itu memang virtual nyata, jadi nyata di situ. Tapi memang prosesnya kayak tadi saya yang kemarin itu tak bikin bank langsung, memang prosesnya agak lama pakai nomor telepon, divalidasi juga. Terus akhirnya saya bikin yang pakai yang akun biasa aja. Nanti bisa dicoba-coba sendiri aja di sini. Di sini juga ada banyak fitur-fiturnya. Soalnya kalau di modul itu emang banyak, bisa sampai kalau dijelasin bisa sampai 2 jam. Karena modulnya satu akun customer ini aja ada berapa 10 halaman, kalau nggak 11 itu banyak. Mas, izin nanya Mas. Coba lihat yang bagian itu yang di customer yang invoice itu Mas. Setelah di in payment. In payment. Nih. Oh, udah Mas, udah sama kok Mas. Udah. Sini. Jadi kalau itu kan buat ngeceknya di sini. Itu kalau udah ada uang masuk, kita baru klik ini in payment. Ini kan emang tadi kan harus pakai nomor rekening itu. Misal mau ngeceknya pakai nomor rekening itu sini. Sebenarnya ada notifnya, tapi saya nggak tahu dia masuknya kemana, karena ini kan akun trial. Kalau akun yang aslinya tuh saya lihat di tutor itu sama yang sebelumnya itu udah ada notifnya. Jadi kita tinggal klik aja. Jadi pas di sini confirm itu, misal nama si Sylvia ini ya udah bayar, jadi emang udah ada notifnya. Nah kita tinggal klik aja di environment ini, dikonfirmasi kalau si benar-benar si Sylvia ini udah masuk. Tapi saya nggak tahu ini yang ininya itu masuknya kemana. Kayaknya di sini. Nah kayaknya di sini. Kalau emang si benar si Mbak Sylvia itu, nah benar ngeceknya di sini. Jadi emang kalau benar Mbak Sylvia itu udah bayar, kan ini berhubung akunnya kan sendiri ya. Jadi
kita yang bikin sendiri. Misal kalau kita pakai yang ERP yang benar-benar pakai yang admin itu, kita kan terkoneksi dengan banyak orang, punya perusahaan juga. Nah, kita kan juga bisa bekerja sama di situ. Jadi antara kamu dan aku itu bisa saling terkoneksi. Misal aku mau pesan si ini, udah aku bayar di sini. Nah, pas di inbox ini, iya udah ada, misal udah bayar, pasti di sini ada udah proses bayaran udah selesai. Kayaknya di sini kalau nggak salah. Di pos di inbox ini. Ini kan invoice 001 ya. Sini. Buka semua atau buka semua. Kalau udah diklik semua, jadi nanti tinggal di sini. Nah, jadi kan di sini tadi kayak yang pertama itu kan dia apa jenisnya lempeng ya, jadi lempeng ya, yang biasa flat gitu. Jadi setelah tadi ada di invoice membayar, jadi dia ada grafiknya naik turun gitu. Nah, di sini rekening kita 4.300. Misal kalau ditambah juga, sama aja. Misal enak. Oh, betul. Dia kan udah berubah lagi kan grafiknya di sini. Ini uang di rekening masuk, ini masih 800. Yang mau ditanyakan lagi? Sini juga bisa dilakukan dengan manual. Jadi kan kalau tadi itu secara elektronik, di sini manualnya juga bisa. Misal ini kan bank referensinya sekian, ini cash, iklannya siapa, ini. Sudah masuk ke sini. Pak Sena mungkin sudah. Oh iya, sudah ya. Baik, itu ya terkait dengan materi kita hari ini. Kalau ada ketidakjelasan, silakan sampaikan tadi
Mas Pardika bisa membantu ketika ada informasi nanti yang disampaikan terkait dengan pembuatan sistem informasinya. Baik, kalau nggak ada yang sampaikan, ada lagi yang mau sampaikan sebelum saya tutup? Belum? Tidak, Pak. Tidak ada, nggih, Chandra. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita. Mohon maaf banyak kesalahan. Sampai ketemu pekan depan. Pekan depan kita tetap masih dalam sistem informasi akuntansi, tetapi kita terkait nanti yang lain. Kalau rencana saya, pekan depan kita masuk ke bagian pemasokan. Bagian pemasokan atau supplier atau vendor, atau kalau di dalam sistem informasi akuntansi dia masuk dalam pengeluaran. Jadi pengeluaran, catatan pengeluaran terkait dengan pasokan barang atau jasa dari supplier. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Pardika mau membantu ini belajar adik-adiknya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya, Indri. Iya, Rasyid. Ya. Yang lainnya semua. Baik ya, saya tutup and meeting for all.